Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintang Andika dengan NIM 12030300032. Saya ingin mengulas apa yang telah dipelajari dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 15 dan juga untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester. Teori pertama ada asal mula negara, masa Yunani kuno. Pada masa ini, pemikiran mengenai asal mula negara tumbuh bukan karena Yunani sudah terreformasi sebagai suatu negara yang mandiri. Pada abad 4 sampai dengan 8 sebelum Masehi, masyarakat Yunani yang menggunakan bahasa atau terpengaruh budaya Yunani tersebar di banyak tempat seperti Yunani, Kepulauan Aegan, pesisir Asia Kecil, Kepulauan Sicily, Italia Selatan, termasuk semenanjung Mediterania, Spanyol, Perancis, Libya, Mesir, dan Laut Hitam. Lalu menurut Socrates, negara bukanlah organisasi yang dapat dibuat oleh manusia untuk kepentingan diri sendiri. Negara adalah jalan susunan objektif yang berdasarkan hakikat manusia. Manusia itu saling membutuhkan. Yang nomor 2, masa Romawi kuno. Dalam perkembangan selanjutnya, bangsa Yunani yang besar itu kemudian terpecah-pecah dan jatuh dalam kekuasaan Imperium Romawi. Oleh sebab itu, sedikit banyak kebudayaan Yunani mempengaruhi Romawi, sekalipun ada sejumlah perbedaan di antara keduanya. Lalu menurut Cicero, dalam karya yang berjudul De Republica, Cicero mengatakan, asal mula kehidupan bernegara tidaklah sama dengan jalan berpikir Lucretius. Cicero mengatakan bahwa asal mula negara adalah sebuah kota yang kemudian melalui sebuah kontrak sosial memformasi diri menjadi negara. Jadi motivasi pemformasian negara adalah dorongan rasional untuk menciptakan ketertiban. Yang ketiga, masa abad pertengahan. Masa abad pertengahan ini terbagi menjadi 2 periode, yaitu masa abad pertengahan awal hingga tahun 1100 Masehi dan masa abad pertengahan akhir 1100 sampai dengan 1350 Masehi. Masa ini ditandai dengan lenyapnya berbagai gagasan kenegaraan. Masa sebelumnya ketika bangsa Romawi dikalahkan oleh suku bangsa Eropa Barat dan benua Eropa memasuki abad pertengahan. Ciri-ciri pemikiran asal mula negara dalam masa ini adalah 1. Kekuasaan negara diperoleh dari Tuhan dan negara sebagai suatu organisasi bersedia untuk mematuhi segala perintah Tuhan. Kedua, sistem pemerintahan adalah teokrasi atau tidak langsung. Maksudnya pemerintah adalah wakil Tuhan yang mengurusi kekuasaan negara. Yang ketiga, negara menggantungkan diri kepada masyarakat yang beragama dan bertumpu pada satu keyakinan, sehingga segala sesuatu yang dianggap bid'ah akan dihukum dan diasingkan. Yang keempat ada masa Aufklärung. Masa Aufklärung sering juga disebut sebagai masa pencerahan atau masa rasionalisme. Seperti sudah dikemukakan, adanya perjanjian Westphalia tahun 1648 telah mengakhiri peperangan antara golongan Katolik dan Protestan di Eropa. Implikasi perjanjian itu menghasilkan konsep negara yang sekuler dengan toleransi agama. Semenjak itu, penguasa tidak berwenang lagi menghalangi atau mengharuskan pengalihan agama dari masing-masing rakyatnya. Yang selanjutnya, tujuan negara dan fungsi negara. Teori Lord Sheng. Menurut Sheng, tujuan negara adalah membuat pemerintah negara menjadi berkuasa penuh terhadap rakyat. Supaya negara dapat berkuasa penuh, maka rakyat harus dalam kondisi yang lemah dan miskin. Sebaliknya, jika rakyat dijadikan kuat dan kaya, maka negara akan menjadi lemah. Yang kedua ada teori John Locke. Menurut John Locke, negara didirikan untuk memenuhi dan melindungi hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup, hak kemerdekaan, dan hak atas milik pribadi. Jika hak-hak asasi itu dilanggar,
maka akan timbul kekacauan. Dengan pernyataan ini, Locke menolak pikiran yang berkembang sebelumnya bahwa mereka telah menyerahkan seluruh kedaulatannya kepada negara. Yang ketiga ada pandangan paham liberalis kapitalis. Tujuan negara menurut paham ini adalah memberikan kebebasan penuh bagi setiap warga negara untuk memperoleh kebahagiaan hidup. Masing-masing negara bertugas untuk menjaga agar pelanggaran hak pribadi tidak terjadi. Lalu pindah ke fungsi negara. Negara bukanlah organisasi yang dapat dibuat oleh manusia untuk kepentingan diri sendiri, tetapi negara adalah suatu gejala sosial dan politik yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur warga negaranya yang mendiami sebuah wilayah. Fungsi negara yang harus diperhatikan dan dioptimalkan dan diwujudkan dalam mengatasi berbagai persoalan kebangsaan adalah satu, fungsi pertahanan. Artinya, negara harus mempunyai kemampuan menanggulangi timbulnya serangan dan ancaman baik dari dalam maupun dari luar dengan cara membentuk alat negara yang tangguh demi kokoh dan tegaknya negara. Yang dua, fungsi keamanan dan ketertiban. Dalam arti, negara harus mampu menciptakan suasana yang aman, damai, tentram, dan harmonis bagi kelangsungan hidup warga negaranya. Yang ketiga ada fungsi kesejahteraan. Artinya, negara harus benar-benar mengadakan pembangunan yang merata dalam segala dimensi kehidupan demi mewujudkan pembangunan yang adil dan makmur berdasarkan nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Yang keempat ada fungsi keadilan. Negara dalam konteks ini diupayakan harus bisa menegakkan keadilan dengan menyelenggarakan sistem peradilan dan menegakkan hukum yang bebas interpretasi dari kekuasaan dengan segala bentuknya untuk menjamin melindungi warga negaranya. Lalu bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan. Pertama ada monarki. Pemerintahan monarki adalah model pemerintahan yang dikepalai raja atau ratu. Dalam praktiknya monarki ada dua jenis, yaitu monarki absolut dan monarki konstitusional. Monarki absolut adalah model pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi di tangan satu orang, raja atau ratu. Yang kedua ada monarki konstitusional, adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan kepala negaranya, Perdana Menteri, dibatasi oleh ketentuan konstitusi negara. Yang kedua ada oligarki. Model pemerintahan oligarki adalah pemerintah yang dijalankan oleh beberapa orang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Yang ada autokrasi adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh satu orang. Yang terakhir ada republik. Republik berasal dari bahasa Latin yaitu res publica atau artinya kepentingan umum. Ialah negara dengan pemerintahan rakyat yang dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala negara yang dipilih oleh rakyat suatu masa jabatannya tertentu. Contohnya seperti Amerika Serikat 4 tahun dan Indonesia 5 tahun. Biasanya presiden dapat dipilih kembali setelah masa jabatannya. Yang kedua ada yang lanjut ke sistem pemerintahan. Yang pertama sistem pemerintahan parlementer. Yang dimaksud dengan sistem pemerintahan parlementer ialah sistem pemerintahan yang tugas pemerintahnya dipertanggungjawabkan oleh para menteri ke parlemen dapat menjatuhkan mosi tidak percaya pada kabinet, tetapi pemerintah juga tidak dapat membubarkan parlemen apabila parlemen dianggap tidak mewakili kehendak rakyat. Lalu sistem pemerintahan presidensial. Berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan presidensial tidak hanya meletakkan presiden sebagai pusat kekuasaan eksekutif, tetapi juga sebagai kekuasaan negara. Artinya presiden tidak hanya sebagai kepala pemerintah, tetapi juga sebagai kepala negara. Itulah sebabnya kekuasaan presiden tidak hanya menyentuh wilayah kekuasaan eksekutif, tetapi juga merambah pada fungsi legislasi dan kewenangan di bidang yudikatif.
Materi selanjutnya adalah negara autokrasi dan demokrasi modern. Negara autokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan yang kekuasaan tertingginya dipegang atau dikasih oleh satu orang yang keputusannya tidak tunduk pada batasan hukum eksternal maupun mekanisme kontrol rakyat yang diatur. Yang kedua, negara demokrasi modern. Negara demokrasi adalah negara yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Lalu ada demokrasi. Demokrasi memberikan pemahaman bahwa sumber daya adalah orang-orang dengan pengertian orang akan melahirkan aturan yang akan menguntungkan dan melindungi hak-hak mereka. Agar hal itu terjadi, perlu aturan dengan dukungan dan menjadi dasar dalam kehidupan negara untuk menjamin dan melindungi hak-hak rakyat. Aturan seperti yang disebut konstitusi. Negara demokrasi modern dengan autokrasi modern tidaklah sama, memiliki perbedaan dalam pandangan tentang hakikat. Tujuan terakhirnya adalah menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada tangan negara. Materi selanjutnya tentang teori pembatasan kekuasaan. John Locke adalah bapak pencetus pertama tentang teori pembatasan kekuasaan. Lalu menurut Maurice de Burger ada 3 macam pembatasan kekuasaan penguasa. Yang pertama, pemilihan para penguasa, yaitu pemilihan oleh rakyat yang akan diperintah. Yang kedua, pembagian kekuasaan dengan tujuan agar melemahkan kekuasaan penguasa. Yang ketiga, kontrol yudiskresional, ialah adanya peraturan-peraturan hukum yang menentukan hak atau kekuasaan tersebut. Lalu teori pembagian kekuasaan atau trias politika. Trias politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas 3 macam kekuasaan. Pertama, kekuasaan legislatif atau kekuasaan yang membuat undang-undang. Dalam peristilahan baru sering disebut juga rule making function. Kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang atau rule application function. Ketiga, kekuasaan yudikatif atau rule education function. Trias politika adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan function ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang-orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian, hak asasi warga negara lebih terjamin. Itu saja menurut saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.